Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Saya lihat banyak sekali masalah atau badai diterpa oleh Nasdem akhir-akhir ini karena awalnya kadernya dijerat itu ketika kemudian Johnny G. Plate dijerat, kemudian sekarang ini Syahrul Yassin Limpo dari Nasdem itu kan sedang ditangani KPK itu. Tapi dengan banyaknya masalah yang menerpa Nasdem, ada yang menarik dari Nasdem. Karena sekarang banyak sekali orang berbondong-bondong ingin menjadi kader Nasdem itu. Ingin menjadi kader Nasdem karena ingin mendukung untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Ya, kecipratan dari sentuhan Pak Anies Baswedan sudah mulai dirasakan oleh Nasdem itu. Sudah ada hal yang terasa di dalam diri Nasdem akibat dari tokoh Anies Baswedan. Ya, banyak warga yang berbondong-bondong karena menginginkan Pak Anies Baswedan sebagai presiden sehingga mereka ingin terjun masuk sebagai kader Nasdem untuk mendukung Pak Anies jauh lebih power lagi, jauh lebih keras lagi dalam memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024. Nah, bagaimana perjalanan mereka atau bagaimana ulasan sehingga banyak sekali warga yang ingin menjadi kader Nasdem untuk mendukung Pak Anies? Coba kita ulas lebih dalam lagi kawan-kawan. Partai Nasdem di Jakarta terus mendapatkan ceruk baru dukungan untuk memenangkan Pak Anies di Jakarta. Dalam waktu 3 bulan terakhir, masyarakat Jakarta Timur berbondong-bondong gabung dan membuat kartu tanda anggota Partai Nasdem. Nah, ini kerennya Pak Anies karena sudah memperlihatkan bagaimana kemudian potensi kemenangannya Pak Anies di 2024 itu. Warga tidak bisa membohongi perasaannya bahwasanya mereka harus ikut terlibat masuk di dalam Partai Nasdem untuk memenangkan Pak Anies itu. Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem DKI Muhammad Ongyen Sangaji menyatakan ceruk baru dukungan untuk Anies dan Nasdem itu berasal dari aktivis, tokoh masyarakat, ulama, dan berbagai elemen lainnya. Dalam 3 bulan terakhir ini, sudah 15.000 masyarakat yang membuat KTA Nasdem di Jakarta Timur itu. Sekarang sudah ada 30.000 KTA di Jakarta Timur, kata Ongyen dalam keterangan tertulisnya kawan-kawan. Saya pikir ini menjadi ancaman yang jelas ya di kubu sebelah bahwasanya peningkatan kualitas pendukung dari Partai Nasdem dan Pak Anies khususnya semakin hari semakin bertambah. Nah, ini saya pikir menjadi awal kemenangan Pak Anies menuju Pilpres 2024 itu. Ya, memang kalau masalah elektabilitas ya sejauh ini elektabilitas Pak Anies masih di bawah Prabowo, tetapi bisa kita lihat bagaimana kemudian penjagalan-penjagalan yang diterima oleh Pak Anies itu ternyata memberikan kita isyarat bahwasanya Pak Anies dijegal karena memang punya potensi untuk menang di Pilpres nanti itu. Nah, kemudian dari Nasdem, saya lihat juga bagaimana kemudian Partai Nasdem ini menerima banyak sekali cobaan, menerima banyak sekali istilahnya ya dianiaya betul Partai Nasdem ini. Sehingga orang-orang bisa membaca bahwa oh ya, Partai Nasdem adalah partai yang dianiaya oleh penguasa itu. Jadi orang-orang bisa baca di pemerintahan itu. Sebenarnya di pemerintahannya Pak Jokowi di kasus Johnny G. Plate kemarin kan bukan sekedar bukan sekedar Pak Johnny G. Plate saja yang bermain. Bayangin dana 8 triliun itu mustahil dimainin hanya satu orang itu. Maksud warga itu menginginkan agar kasus itu lebih didalami lagi karena mungkin masih banyak lagi nama-nama di balik kasus tersebut. Jadi kalau mau tangkap satu ya tangkap semua. Jangan karena
dari Nasdem saja yang ditangkap, sehingga yang lain yang masih dekat dengan pemerintahan, kadar-kadar partai yang masih ada di dalam lingkar pemerintahan itu tidak ditelusuri itu. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu sudah terbaca di masyarakat saat ini. Warga sudah bisa membaca hal itu. Kenapa cuma Nasdem yang digenjot sekali itu? Kenapa cuma Nasdem yang istilahnya ya dianiaya gitulah. Bayangin 8 temen, mustahil dimainkan hanya 1 orang itu. Nah kemudian ini lagi Pak Syahrul Yassin Limpo itu sekarang diperiksa di KPK itu. Tidak lama mungkin kena juga sih itu, ada perempuan kan yang ada di kementerian di kabinetnya Pak Jokowi itu. Ya tidak lama mungkin nama perempuan itu lagi yang bakalan mencuat itu. Jadi saya pikir masyarakat bisa membaca hal itu. Betul-betul Nasdem sudah dianiaya. Maka dari itu, karena masyarakat atau warga melihat Nasdem betul-betul dianiaya, mereka dengan keinginan mereka sendiri atau dengan ketulusan hati mereka bisa akhirnya ingin membantu bagaimana kemudian Nasdem atau bagaimana kemudian mereka bisa membantu untuk memberikan power atau memberikan semangat kepada Nasdem yang saat ini dianiaya oleh penguasa itu. Mungkin seperti itu yang warga lihat itu. Nah, dia menjelaskan hampir setiap hari ada datang 50 hingga 100 orang ingin membuat KTA Partai Nasdem ke Sekretariat Pemenangan Bailiau itu Sangaji, Jakarta Timur. Berikan pemahaman tentang Nasdem dan Capres Anies Baswedan. Lalu ada yang datang berkelompok untuk membuat KTA Nasdem. Ada yang datang ke Ketua DPD Nasdem Jakarta Timur, Abdul Chanter Sangaji. Ini terus berdatangan setiap hari. Mereka nilai Nasdem memiliki komitmen kuat politik tanpa mahar semua tingkat itu, tegas Ongen itu. Mereka juga simpati dengan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, berani dan tegas itu. Ya bisa kita lihat Pak Surya Paloh itu sangat gentleman kawan-kawan sejauh ini. Wakil Ketua Tim Pemenangan Teritori Jawa, satu yang meliputi Jakarta Banten itu mengungkapkan tokoh masyarakat yang bergabung ke Nasdem ikhlas bekerja untuk memenangkan Nasdem dan Anies Baswedan. Sampai buat spanduk dan rumahnya jadi posko pemenangan. Lalu pemasangan spanduk pun menggunakan uang sendiri katanya. Karena itu, target di Jakarta Timur menurut dia untuk daerah pemilihan 4 mendapatkan 3 kursi, Dapil 5 3 kursi, dan Dapil 6 2 kursi itu. Jadi ada optimis dalam diri mereka bahwasanya di Pilpres 2024 nanti Pak Anies bisa menang 70% di Jakarta Timur. Sementara itu, untuk pemasangan spanduk, Ongen menjelaskan lebih banyak di lingkungan agar efektif. Sekitar 80% sudah terpasang di perkampungan Jawa Timur itu. Dia menambahkan, sesuai instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, tidak ada mahar politik dari semua tingkat, mulai dari pendaftaran bacaleg hingga daftar caleg sementara dan penetapan nomor urut katanya. Jadi saya pikir itu sudah jelas dalam Nasdem. Kita bisa lihat nyawa Nasdem itu tertambah lagi. Jadi Nasdem ini ya semakin ditekan juga semakin berbahaya juga. Pak Surya Paloh dengan gentleman pernah bilang, apapun yang terjadi, meski dirinya di penjara sampai dibunuh pun tetap mencapreskan Pak Anies Baswedan. Saya pikir langkah-langkah Pak Anies sejauh Nasdem untuk mendukung Pak Anies sejauh ini mengerikan kawan-kawan. Ini juga bisa secara otomatis menggertak PDI Perjuangan dan Gerindra kawan-kawan itu. Jadi itu sudah jelas bahwasanya semakin hari menuju Pilpres 2024 jelas semakin mengerikan kawan-kawan. Makanya akan lebih asik untuk kita ulas lebih lanjut lagi. Oke, kita kembali lagi di sini kawan-kawan. Warga yang berbondong-bondong masuk ke sebagai kader Nasdem untuk memenangkan Pak Anies Baswedan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya.
Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.